Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Khairunisa dari kelas 16, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan ulangan harian kedua mapel sosiologi. Seperti yang bisa dilihat, saya telah mengeprint semua soal-soal yang telah diberikan. Langsung saja kita mulai. Nomor 1. Perhatikan ciri-ciri berikut. 1. Adanya tujuan yang ingin dicapai. 2. Tidak dapat dilakukan dengan alat perantara. 3. Adanya dimensi waktu masa kini, masa lalu, masa depan. 4. Dapat menggunakan simbol atau lambang untuk melakukan komunikasi. 5. Hanya dapat dilakukan oleh individu dan individu. Ciri-ciri interaksi sosial ditunjukkan oleh angka A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 5, D. 2, 3, dan 4, E. 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah B. 1, 3, dan 4. Nomor 2. Interaksi sosial dapat terjadi antara individu dan kelompok. Adapun contoh interaksi sosial tersebut dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan oleh pernyataan A. Ratu mengerjakan tugas menggunakan laptop milik kakaknya. B. Pak Akmal menjelaskan rancangan kegiatan bakti sosial kepada para panitia. C. Bu Putri bercakap-cakap dengan Bu Ina melalui telepon seluler. D. Beberapa anggota OSIS berdiskusi dengan beberapa guru. E. Aul berteriak-teriak memanggil sambil mencari adiknya. Jawaban yang benar adalah B. Pak Akmal menjelaskan rancangan kegiatan bakti sosial kepada para panitia. Nomor 3. Orang tua yang baik selalu mengajarkan anaknya menjadi pribadi yang baik. Pak Fahrul selalu mengajarkan anaknya untuk bersikap jujur dan bersedia mengakui kesalahannya. Fungsi nilai berdasarkan ilustrasi tersebut adalah A. Mengarahkan seseorang dalam bertingkah laku. B. Meningkatkan solidaritas dalam masyarakat. C. Menentukan harga dan kelas sosial dalam masyarakat. D. Membatasi perilaku masyarakat berdasarkan kriteria tertentu. E. Memberi motivasi kepada seseorang untuk bergantung kepada orang lain. Jawabannya A. Mengarahkan seseorang dalam bertingkah laku. Nomor 4. Safa dikenal sebagai anak yang disiplin dan sopan. Akan tetapi sikap Safa mulai berubah sejak ia pindah sekolah dan bergaul dengan teman-teman barunya. Ia menjadi pembangkang dan sulit diatur. Ia juga sering berbicara kasar kepada orang lain, bahkan berani membantah nasihat orang tuanya. Faktor pembentuk kepribadian berdasarkan ilustrasi adalah A. Kondisi budaya, B. Kondisi biologis, C. Kondisi geografis, D. Pengalaman pribadi, dan E. Lingkungan kelompok. Jawaban yang benar adalah E. Lingkungan kelompok. Nomor 5. Setelah menjadi sarjana ekonomi, Fatur bekerja sebagai karyawan salah satu bank swasta di kotanya. Oleh karena Fatur berkepribadian supel dan ramah, ia mudah menjalin komunikasi dengan teman-teman satu timnya. Fatur juga mampu menyesuaikan diri dengan anggota tim lain. Ilustrasi tersebut menunjukkan tujuan sosialisasi, yaitu A. Mengajarkan nilai dan norma kepada karyawan baru. B. Membantu individu untuk beradaptasi di lingkungan sosial. C. Menanamkan nilai dan norma dalam kelompok. D. Mencegah terjadinya perilaku menyimpang. E. Menciptakan integrasi dalam masyarakat. Jawaban yang benar adalah B. Membantu individu untuk beradaptasi di lingkungan sosial. Nomor 6. Masyarakat di kota-kota seperti di Surabaya berasal dari berbagai latar belakang kebudayaan. Sikap etnosentrisme pun dapat muncul dalam pergaulan sehari-hari. Sikap yang mampu meredam munculnya etnosentrisme saat berinteraksi ditunjukkan oleh pilihan A. Melarang kegiatan sosial berbasis perkumpulan kelompok. B. Mengadakan kegiatan forum komunikasi untuk mendorong solidaritas warga. C. Memenuhi kebutuhan sehari-hari dari kelompok yang memiliki kesamaan etnik. D. Membuat lokalisasi etnik untuk meminimalisasi kontak budaya dengan kelompok lain, yang menonjolkan identitas kelompok saat berinteraksi untuk menunjukkan kekuatan kelompok. Jawaban yang benar adalah B. Mengadakan kegiatan forum komunikasi untuk mendorong solidaritas warga. Nomor 7. Kelompok-kelompok masyarakat memiliki beragam ciri khas, termasuk masyarakat pesisir dan masyarakat pegunungan. Masyarakat pesisir identik dengan profesi nelayan, adapun masyarakat pegunungan identik dengan profesi petani. Perbedaan profesi tersebut dipengaruhi oleh A. Tingkat ekonomi, B. Letak geografis, C. Pendidikan, D. Ideologi, E. Iklim. Jawaban yang benar adalah E. Letak geografis. Nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Ibu-ibu desa Poleondro mengadakan perkumpulan PKK setiap hari Sabtu. 2. Para penonton di lapangan sangat antusias ketika bola mendekati gawang. 3. Masyarakat desa Congko setiap hari menjadwalkan siskamling bergilir. 4. Pemadam kebakaran di mal disaksikan ratusan masyarakat. 5. Gotong royong menjadi cara khas dusun Ajagalung dalam membangun rumah warganya. Berdasarkan pernyataan tersebut, kelompok Gemeinschaft ditunjukkan oleh angka A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 1, 3, dan 5, D 2, 4, dan 5, E 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah 1, 3, dan 5, C.
Nomor 9. Kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat terbentuk karena beberapa faktor. Pernyataan berikut menunjukkan kelompok yang terbentuk berdasarkan persamaan keturunan, yaitu A. Mahasiswa pecinta alam, pecinta lingkungan mengadakan kegiatan rafting di Sungai Elo. B. Masyarakat pecinan di Magelang beramai-ramai mengadakan kegiatan jalan sehat. C. Serikat Buruh Karet mengadakan demonstrasi meminta kenaikan upah kepada pimpinan perusahaan. D. Ikatan Dokter Gigi di Kok Sumawe mengadakan pemeriksaan gigi gratis di sekolah dasar. Kelompok nelayan dan para pecinta laut mengadakan kegiatan bersih pantai tiap bulan sekali. Jawaban yang benar adalah B. Masyarakat di pecinan di Magelang beramai-ramai mengadakan kegiatan jalan sehat. Nomor 10. Perhatikan ciri-ciri kelompok berikut. 1. Bentuk kegiatan tidak mendapat perhatian dari publik. 2. Memiliki kepentingan yang sama. 3. Pemenuhan kebutuhan anggota tidak mengganggu aktivitas dan kepentingan publik. Beberapa ciri-ciri tersebut menunjukkan kelompok sosial yang disebut A. Paguyuban, B. Outgroup, C. In-group, D. Volunteer, E. Acuan. Jawaban yang benar adalah D. Volunteer. 11. Wesa menggemari acara debat politik. Menjelang pemilihan kepala daerah, Wesa merasa senang ketika pasangan calon kepala daerah kesukaannya naik panggung. Wesa yakin akan memilih pasangan calon kepala daerah tersebut. Wesa merasa visi, misi, dan pembawaan pasangan calon tersebut luar biasa. Faktor yang mengaruhi interaksi sosial berdasarkan ilustrasi tersebut adalah A. Simpati, B. Empati, C. Imitasi, D. Sugesti, E. Identifikasi. Jawaban yang benar adalah D. Sugesti. Nomor 12. Perhatikan beberapa contoh berikut. 1. Sekelompok orang mengantri membeli tiket kereta api di loket stasiun. 2. Kelompok EKJ Seman 1 Bone mengikuti pawai festival budaya. 3. Sekelompok warga menolong korban kecelakaan. 4. Persatuan Guru Republik Indonesia menghadiri rapat koordinasi di Yogyakarta. 5. Orang-orang menyaksikan konser di alun-alun. Contoh kerumunan yang tepat ditunjukkan oleh angka A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 1, 3, dan 5, D 2, 4, dan 5, E 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah 1, 3, dan 5. C. Selanjutnya, nomor 13. Keberadaan kelompok relawan berperan dalam menstabilkan kehidupan sosial masyarakat. Kelompok ini berkembang dalam bidang berbeda-beda seperti pendidikan, sosial, politik, dan lingkungan. Latar belakang terbentuknya kelompok-kelompok sosial tersebut adalah A. Persamaan kepentingan masyarakat sama. B. Kesejahteraan masyarakat kurang memadai. C. Peran lembaga tidak berjalan maksimal. D. Perbedaan kalian masyarakat. E. Peningkatan jumlah penduduk. Jawaban yang benar adalah A. Persamaan kepentingan masyarakat sama. Nomor 14. Kepala desa menuju mimbar untuk berpidato terkait acara 17-an. Warga segera memadati pinggiran panggung untuk mendengarkan pidato. Beberapa anak ikut berlarian menyaksikan pidato tersebut. Seseorang tampak mempersiapkan pengeras suara yang akan digunakan kepala desa untuk berpidato. Kepala desa setempat melambaikan tangan kepada warga, kemudian warga membalas dengan lambaian tangan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai interaksi sosial adalah A. Anak-anak berlarian saat mendengarkan pidato. B. Kepala desa dan warga saling melambaikan tangan. C. Petugas mempersiapkan pengeras suara yang akan digunakan. D. Warga memadati pinggiran panggung untuk mendengarkan pidato. Dan E. Kepala desa menuju mimbar untuk berpidato terkait acara 17-an. Jawaban yang benar adalah B. Kepala desa dan warga saling melambaikan tangan. Nomor 15. Salah satu ciri interaksi sosial adalah terdapat dimensi waktu. Contoh interaksi sosial dengan ciri tersebut adalah A. Ibu guru menyiapkan spidol untuk mengajar pagi ini. B. Akila membaca buku di teras rumah setiap sore. C. Bu Nilam rajin menyiram bunga anggrek pada pagi hari. D. Yusuf dan temannya bermain sepak bola tadi sore di lapangan desa. E. Pak RT merancang dan menetapkan program-program di wilayahnya. Jawaban yang benar adalah D. Yusuf dan temannya bermain sepak bola tadi sore di lapangan desa. Nomor 16. Adinda selalu merasa minder saat melakukan presentasi di depan kelas. Ulia memberikan motivasi kepada Adinda agar berani. Akibat dorongan tersebut, Adinda mampu mengatasi rasa mindernya. Hubungan interaksi sosial dengan motivasi berdasarkan ilustrasi tersebut adalah A. Ulia melakukan interaksi sosial dengan memberikan motivasi. B. Adinda melakukan interaksi sosial dengan memberikan motivasi. C. Perasaan minder mendorong Adinda melakukan interaksi sosial. D. Interaksi sosial antara Ulia dan Adinda menyebabkan terciptanya motivasi. E. Adinda dan Ulia melakukan interaksi sosial dengan saling memberikan motivasi. Jawaban yang benar adalah A. Ulia melakukan interaksi sosial dengan memberikan motivasi. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Ketua PKK memberikan sosialisasi tentang manfaat imunisasi kepada ibu-ibu. 2. Humaira minta maaf kepada Hasifah karena tidak sengaja merusak mainannya. 3. Nanda melakukan kegiatan sosial bersama kelompoknya. 4. Akbar bermain kelereng di depan rumah bersama adiknya. 5. Seorang pengendara sepeda motor menanyakan arah jalan kepada polisi lalu lintas. Interaksi sosial antar individu ditunjukkan oleh angka A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 1, 3, dan 5, D 2, 4, dan 5, E 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah 2, 4, dan 5, D. Nomor 18. Terjadi antrian panjang masyarakat yang ingin membeli BBM.
Antrian tersebut dapat dikategorikan sebagai kerumunan karena A. Hubungan antar orang bersifat formal dan memiliki tujuan bersama. B. Setiap orang mengetahui tugas dan perannya masing-masing. C. Bersifat sementara dan dapat membubarkan diri kapan saja. D. Jumlah anggotanya banyak dan dapat dibentuk secara sengaja. E. Dilindungi badan hukum dan memiliki peraturan tegas. Jawabannya adalah C. Bersifat sementara dan dapat membubarkan diri kapan saja. Nomor 19. Alexander bercita-cita menjadi seorang anggota boyband, akan tetapi Diapati tidak lolos seleksi penerimaan anggota boyband di Jakarta. Saat ini Diapati hanya bisa mencontoh penampilan, gaya bicara, bahkan gaya rambut anggota boyband. Kelompok boyband bagi kehidupan Diapati sebagai bentuk kelompok: A. Formal, B. In-group, C. Out-group, D. Referensi, E. Membership. Jawaban yang benar adalah D. Referensi. Nomor 20. Hubungan sosial dapat menimbulkan dampak terhadap dalam masyarakat. Yang tidak termasuk dampak dari hubungan sosial tersebut adalah A. Terjadinya asimilasi dan akulturasi, B. Mendorong inovasi, C. Menciptakan hambatan sosial, D. Menciptakan konflik, dan E. Terjadinya difusi. Jawaban yang benar adalah C. Menciptakan hambatan sosial. Selesai. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban yang benar adalah C. Pemberi data mengenai latar belakang anak turun ke jalan. Nomor 11. Karl Marx mencetuskan teori tentang kelas sosial. Teori ini muncul didasari atas pengamatan Marx terhadap kondisi masyarakat pada masa industrialisasi. Saat ini, teori tersebut dianggap kurang sesuai jika dijadikan satu-satunya dasar teori untuk mengungkapkan kelas sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, banyak sosiolog mengembangkan teori tersebut sehingga menciptakan teori-teori baru. Berdasarkan wacana tersebut, dapat diketahui bahwa kemunculan teori sosiologi dipengaruhi oleh A. Interaksi antar manusia, B. Gejala sosial di lapangan, C. Kebudayaan masyarakat, D. Kondisi ekonomi masyarakat, E. Tingkat industrialisasi suatu negara. Jawaban yang benar adalah B. Gejala sosial di lapangan. Nomor 12. Sebagai ilmu pengetahuan, teori sosiologi perlu memegang teguh karakteristik non-etis dalam keilmuannya. Makna pernyataan tersebut adalah A. Sosiologi dibentuk berdasarkan teori yang sudah ada, B. Teori sosiologi disarikan dari hasil observasi di lapangan, C. Teori sosiologi bersifat fleksibel terhadap penyempurnaan, D. Sosiologi merupakan ilmu berdasarkan observasi bukan spekulasi, E. Sosiologi tidak menentukan baik dan buruknya suatu fakta sosial. Jawaban yang benar adalah E. Sosiologi tidak menentukan baik dan buruknya suatu fakta sosial. Nomor 13. Pemerintah menetapkan hari libur nasional saat perayaan Hari Besar Keagamaan. Penetapan tersebut dilakukan untuk menghargai keberagaman agama dalam masyarakat. Nilai yang terkandung dalam kebijakan pemerintah tersebut berfungsi sebagai A. Penentu kelas sosial, B. Alat solidaritas sosial, C. Pedoman bertingkah laku, D. Pengawas dan pembatas perilaku, E. Motivasi individu dalam berperilaku. Jawaban yang benar adalah B. Alat solidaritas sosial. 14. Polisi Pamung Praja merazia pelajar yang berada di mal ketika jam sekolah. Pelajar yang terjaring razia tersebut dilaporkan kepada pihak sekolah. Selanjutnya, pihak sekolah memanggil orang tua pelajar tersebut. Berdasarkan fungsi norma sosial, tindakan polisi Pamung Praja bertujuan A. Menertibkan pelajar agar kembali berperilaku sesuai harapan masyarakat, B. Menumbuhkan keyakinan untuk taat dan patuh terhadap norma sosial, C. Mengembangkan rasa takut untuk mematuhi norma sosial, D. Mengembangkan rasa malu ketika melanggar norma sosial, E. Memberi penghargaan bagi warga yang taat terhadap norma. Jawaban yang benar adalah A. Menertibkan pelajar agar kembali berperilaku sesuai harapan masyarakat. Nomor 15. Fahri diterima sebagai karyawan bank milik pemerintah. Dia mudah menjamin komunikasi dengan teman-temannya, satu tim di lingkungan kerjanya. Fahri juga mampu menyesuaikan diri dengan anggota lain. Ilustrasi tersebut menunjukkan tujuan sosialisasi, yaitu A. Menciptakan integrasi dalam masyarakat, B. Mencegah terjadinya perilaku menyimpang, C. Menanam nilai dan norma dalam kelompok, D. Membantu individu beradaptasi di lingkungan sosial, E. Menyosialisasikan nilai dan norma kepada karyawan baru. Jawaban yang benar adalah D. Membantu individu beradaptasi di lingkungan sosial. Nomor 16. Penyimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat disebabkan proses sosialisasi tidak sempurna. Bentuk penyimpangan sosial tersebut adalah A. Arya dan teman-temannya mengikuti balap liar setiap malam hari, B. Sule mabuk-mabukan bersama teman-temannya, C. Alif terjerumus dalam pergaulan bebas karena orang tuanya sibuk bekerja, D. Bu Ratna terpaksa menjadi kuli gendong di pasar demi mencukupi kebutuhan keluarga, E. Ryu mencari penghasilan dengan menjadi pencopet di kawasan terminal. Jawaban yang benar adalah C. Alif terjerumus dalam pergaulan bebas karena orang tuanya sibuk bekerja. Nomor 17.
Aksi balap liar yang dilakukan sekelompok pemuda pada malam hari menyebabkan masyarakat resah. Perilaku sekelompok pemuda tersebut mengganggu ketentraman dan kenyamanan warga sekitar dan pengguna jalan. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai penyimpangan negatif karena A. Melanggar nilai dan norma serta tidak ditoleransi masyarakat. B. Mengarah pada tindakan pelanggaran secara individu. C. Memiliki dampak bersifat membangun masyarakat. D. Masih mendapat toleransi dari masyarakat. E. Memiliki sifat cenderung temporer. Jawaban yang benar adalah A. Melanggar nilai dan norma serta tidak ditoleransi oleh masyarakat. Nomor 18. Pelaku korupsi yang tertangkap KPK sering diberitakan media massa seperti surat kabar, televisi, dan internet. Mereka pun menjadi bahan cibiran khalayak umum. Fungsi masyarakat dalam pengendalian sosial berdasarkan ilustrasi tersebut adalah A. Memberikan sanksi terhadap perilaku penyimpangan memberikan sanksi kepada pelaku penyimpangan sosial. B. Membatasi perilaku masyarakat yang melanggar hukum. C. Mempertebal keyakinan terhadap nilai dan norma sosial. D. Menanamkan rasa malu kepada pelaku penyimpangan. E. Menjaga nilai dan norma sosial agar tidak luntur. Jawaban yang benar adalah D. Menanamkan rasa malu kepada pelaku penyimpangan. Nomor 19. Pengendalian sosial dapat dilakukan melalui pemberian sanksi tegas agar individu berperilaku sesuai nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Fungsi pengendalian sosial sesuai pernyataan tersebut adalah A. Memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. B. Mengembangkan rasa malu di kalangan masyarakat. C. Mempertebal keyakinan masyarakat terhadap norma. D. Membatasi perilaku masyarakat yang melanggar nilai. E. Menciptakan rasa takut terhadap hukum yang berlaku. Jawaban yang benar adalah E. Menciptakan rasa takut terhadap hukum yang berlaku. Nomor 20. Perkembangan teknologi internet menyebabkan arus globalisasi semakin deras. Masyarakat suatu negara dapat secara langsung mengakses informasi yang sedang tren di negara lain. Akibatnya, tren tersebut cepat tersebar ke seluruh dunia. Hanya saja, banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa tidak semua informasi tersebut memiliki dampak positif. Sikap yang tepat sebaiknya ditumbuhkan masyarakat untuk mengatasi dampak negatif gejala sosial tersebut adalah A. Menyaring budaya dari luar negeri yang sesuai dengan karakter bangsa. B. Menghilangkan budaya negatif sebelum masuk ke dalam negeri. C. Membiasakan mengadaptasi budaya-budaya barat. D. Menghalangi masuknya budaya asing ke dalam negeri. E. Melarang masyarakat menggunakan internet. Jawaban yang benar adalah A. Menyaring budaya dari luar negeri yang sesuai dengan karakter bangsa. Selesai. Terima kasih sudah nonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.